semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Gak ada yang sakit kan? Tidak. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Ada yang mau memimpin kita dalam doa? Silakan Tani. Oke, silakan Tania. Maju ke depan. Oke. Oh, langsung berdoa. Oke, silakan. Kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang jadikan kita, mari kita bersukaria. Kita bersatu dalam doa. Kami akan bersyukur pada hari ini karena Tuhan kami dan menyertai kami. Tuhan, tolonglah orang tua kami mencari nafkah kami setiap hari, dan tolonglah guru kami mendidik kami setiap hari, mengingatkan pelajaran kami setiap hari. Tuhan, tolonglah semuanya teman-teman kami yang pada malas bergerak mereka, dan apa yang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka dari Tuhan yang suka berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini anak-anak Fani yang sama. Hai, Kakak. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu mau tulis dulu ya. Iya, Bu. Surah. Ibadah. Surah. Ibadah. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita renungkan, apa itu yang dimaksud dengan ibadah? Menurut adik-adik, menurut anak-anak di sini, apa yang dimaksud dengan ibadah? Oke, mantap, nggak apa-apa. Ini kan kelas ini ya, umumnya. Oke, ibadah merupakan bagaimana kita berdoa. Itu yang dimaksud dengan teman kita tadi, bagaimana kita berdoa, memuji Tuhan, datang ke rumahnya, beribadah. Betul kan? Betul. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh, nggak apa-apa. Ibadah, benar yang dikatakan teman kita tadi, yaitu ini secara umum, yaitu bagaimana cara kita berdoa, datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu ibadah. Oke, sebutkan 1, 2, 3. Ibadah. Oke, ibadah. Apa itu ibadah? Ayo kita lihat di atas sama-sama. Ibadah merupakan ibadah
Ibadah merupakan, bentar ya. Bagaimana kita melakukan Surah ibadah. ya, apa yang Tuhan perintahkan. Roma 12 ayat 1 sampai Ibadah 2. merupakan Ibadah merupakan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kalau kalian ingat, kemarin di sekolah minggu kita telah belajar tentang kebaikan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. bagaimana isinya. Kalau kalian masih ingat, siapa yang masih ingat? Yaitu tentang Bagaimana kebaikan. Oke, salah satunya. Kedua, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik buat bagi Tuhan. Oke. Sudah selesai semua ini di atas? Nanti aja nggak apa-apa kita. Melakukan Oke. Sebelumnya dulu kita baca dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. melakukan perintah ilah. Apa perintah Merupakan perintahkan Tuhan perintahkan. yang Tuhan Tuhan perintahkan. perintahkan Tuhan perintahkan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Asal. 12 Tuhan perintahkan. Udah? Udah. Oke. Kita akan dengarkan dulu ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jangan dilupakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, sering kita mendengarkan kalau ibadah itu yaitu ya udah datang ke gereja. Benar nggak? Kalian sering dengar kayak gitu nggak? Benar. Nah, oke. Kita datang ya udah cuman formalitas, kita datang beribadah, kita duduk ya udah kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita pulang. Ya udah itu kita udah ibadah. Apakah itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Bukan. Terus menurut Anggun Stefanie, ibadah itu merupakan Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? oke, salah satunya yang Tuhan mau yang kita lakukan yaitu dengan apakah termasuk mengasihi? Mengasihi. Apakah termasuk kita mengikuti apa yang orang tua kita perintahkan? Termasuk. Oke. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini juga di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu bagaimana cara kita mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya sekedar duduk, ya udah aku duduk, aku dengar firman Tuhan, aku ikut juga bernyanyi, tapi bagaimana hati kita? Apakah kita tulus untuk menyembah Tuhan? Apakah itu berasal dari hati kita yang paling dalam, atau hanya sebatas ya udah ikut-ikutan gitu loh? Atau ya udahlah, Tulus. aku duduk, aku
aku datang karena teman-temanku, karena mamaku datang ke gereja, aku juga ikut-ikutan datang, bukan dari hati. Apakah itu yang dinamakan ibadah yang sejati? Bukan. Apakah itu yang Tuhan mau? Bukan. Oke, nah di sini kita bisa belajar yaitu bahwa ibadah bagaimana cara kita mengekspresikan, bagaimana cara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Oke, di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya 26 sampai ke 27 juga berkata, ketika kita sudah menjalankan ibadah, jangan sampai kita tidak memberitahukan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Namun, gunakanlah mulutmu untuk memuji namanya, selalu menolong orang yang kesusahan dalam hidupnya. Ini juga suatu perintah. Kita menolong orang yang kesusahan, seperti yang dilakukan tadi saudara kita Andy. Di saat kakak Fanny tidak mempunyai pulpen, dan dia menolong, dia membantu, dia memberikan pulpennya. Itu udah termasuk sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita semua yang ada di sini, anak-anak, baik saya, guru maupun kalian anak-anak di tempat ini, Tuhan mau kalau kita itu menolong sesama, bukan hanya kita sendiri. Kita jangan mementingkan ego kita, tetapi kita lihat sekeliling kita. Apakah itu yang dinamakan tulus? Apakah itu yang dinamakan dari hati kita yang terdalam? Atau hanya cuma, udahlah, nih. Tapi itu kita nggak tulus. Nah, Tuhan nggak mau kita melakukan hal yang demikian. Kita menjalankan ibadah. Dan firman Tuhan yang kita dengar di ibadah sekolah minggu maupun ibadah raya gitu, kita nggak apa-apa kita beritakan sama teman kita yang belum datang ke gereja. Mana tahu nanti minggu depan, oh aku mau dengarkan firman Tuhan nih, karena temanku yang kemarin udah kasih tahu ini menjadi lebih baik. Kemarin kalau anak-anak nggak lupa, kita membahas tentang bagaimana kita menjadi lebih baik. Ada yang masih ingat kemarin menjadi lebih baik? Kalau kita bahas kemarin dengan tema menjadi lebih baik, ada yang masih ingat? Oke, nggak apa-apa. Mungkin udah lupa ya. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik bagaimana cara kita menjadi lebih baik, bukan hanya ya aku datang ke gereja. Seperti yang Ibu bilang tadi, cuman formalitas. Tapi yang Tuhan mau kita menjadi lebih baik itu untuk memuliakan namanya dengan penuh kerendahan hati. Apakah sejauh ini kalian mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu? Mengerti. Ibadah merupakan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke. Kayaknya nggak sebentar deh. Oke, kita ulang sekali lagi. Apa yang maksudnya ibadah? Ibadah merupakan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke. Terambil dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Oke, sekarang kita masuk dalam tujuan ibadah. Tujuan ibadah. Pertama, tujuan ibadah adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi juga memberikan Tuhan persembahan kepada Allah. Persembahan kepada Allah. Oke. Bisa dibaca? bisa Yang pertama, memuliakan Tuhan. yang kedua, Bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah. yang ketiga, membuat hidup kita lebih
terarah pada jalan kebenaran. Pada jalan kebenaran. Titik. Ibu coba ulang lagi ini yang pertama, karena tahu ada yang nggak bisa baca tulisan ibu. Yang pertama, memuliakan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah. Yang ketiga, membuat hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Oke, kita dengar. Tujuan ibadah yaitu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yaitu dengan cara kita memberikan persembahan. Memuliakan Tuhan ya, nggak apa-apa kita memuliakan Tuhan dengan persembahan. Ya, kita bernyanyi, berdoa, iya itu dan itu semua. Nah, memuliakan Tuhan bukan hanya sebatas kita memuliakan Tuhan itu mulut kita memuji Tuhan. Hatiku nggak terarah sama Tuhan. Padahal yang Tuhan mau seluruh hati kita, aspek kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah. Bukan hanya kita sebatas menerima berkat, aku terima berkat nih dari Tuhan. Tapi kita nggak memberikan persembahan kepada Tuhan. Disuruh nyanyi aja nggak mau. Disuruh memberikan kolektor nggak mau, tapi dia mau menerima berkat. Nah, yang Tuhan mau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan yang ketiga, membuat hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Kalau kita melakukan ibadah, kalau kita datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, dengarkan akan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Jadi di dalam hidup kita nggak ada yang namanya egois, mementingkan diri sendiri. Aku nggak mikirin orang lain, nggak ada. Kalau hidup kita, kalau kita udah melakukan ibadah kepada Tuhan, ibadah yang benar, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, membuat hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Terarah pada jalan kebenaran. Ada yang mau ditanya? Semuanya mengerti? Mengerti. Atau masih ada yang belum selesai di ini? Mencatat? Ya. Satu. Pada jalan kebenaran, membuat hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Membuat hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Memuliakan Tuhan. Oke, kita tunggu teman kita dulu ya. Membuat hidup kita lebih terarah pada jalan kebenaran. Nah, kita tunggu teman-teman kita sembari teman kita yang satu masih mencatat. Terarah pada jalan terarah pada jalan kebenaran. Terarah pada jalan kebenaran. Oke, kita lanjut ya. Ibadah masih dalam konsep ibadah ya. Kita kan materinya hari ini yaitu tentang ibadah. Kita lanjut. Ibadah, ungkapan rasa hormat, syukur, pujian serta sukacita ini pada jalan kebenaran. Oke, nggak apa-apa temannya dikasih lihat, teman yang masih membutuhkan. Lanjut ya. Ungkapan rasa hormat, syukur, pujian serta sukacita
pada Tuhan karena telah mengasihi. Nah, ikan tadi kita udah membahas tadi tentang mengasihi, mengasihi sesama itu udah termasuk dalam kategori Ibadah. dan menyelamatkan. Sehingga dari adanya ibadah kita bisa berjumpa dengan siapa? Tuhan. Dan mengenal apa yang menjadi Kehendaknya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kebaikan. Datang ke gereja, apa datang ke gereja? Yang penting Tuhan mau hati kita tulus untuk Menyembah Tuhan. Oke. Sekarang karena kalian tadi nggak ada pertanyaan, sekarang ibu yang mau bertanya. Sudahkah kita melakukan ibadah untuk Tuhan? Sudah. Ibadah yang sejati untuk Tuhan? Sudah. Sudah. Oke, nggak apa-apa. Sudah semua ya? Sudah. Oke, anak-anak yang pintar. Berikan aplaus untuk kita semua. Untuk diri kita masing-masing. Oke. Saya itu apakah yang ibu jelaskan tadi kalian mengerti semua anak-anak? Mengerti. Oke, kalau begitu ibu coba tanya. Oke, nggak apa-apa, nanti dilihat juga dalam catatan kalian. Kalau kalian mengerti apa yang disampaikan ibu tadi, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat tadi tentang pengertian ibadah? Wow. Oke, satu-satu nggak apa-apa. Memuliakan Tuhan. Berdiri. Ini menurut perspektif kita sendiri ya, menurut pemikiran kita sendiri. Oke, tutup bukunya semua. Tutup buku semua. Oke, Fani. Memuliakan Tuhan. Oke, silakan duduk. Mantap. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Oke, benar. Oke, yang kedua. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Oke, tepuk tangan. Jawaban yang benar. Oke. Giliran dulu. Oke. Oke, masih nggak ngerti ya. Berarti katanya tadi saya mengerti. Banyak yang mengerti. Giliran ditanya, Tapi tidak bisa dijawab. oke, ibadah. Tidak apa-apa, ini kan kita bisa baca di atas. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan Perintahkan. Oke. Yang kedua, siapa yang tahu tujuan dalam beribadah? Oke, Lino. Oke. Bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi kita memberikan persembahan kepada Allah. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Setelah kita tahu tadi tujuan ibadah yaitu bukan hanya sekedar menerima, ya itu bagian yang kedua tadi. Ibadah. Mengumpulkan hasil ya, kita sebentar lagi akan sebelum kegiatan penutup. Ibadah merupakan bagaimana sesuatu kita kepada Tuhan, bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Wah, itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Apa kita belajar? Minggu depan kita lanjut bagaimana kita lanjutkan dengan materi yang hampir sama minggu depan. Sekarang ini kan tadi ibadah. Minggu depan hari ini kita bisa belajar yaitu pengertian dan tujuan. Minggu depan kita belajar di pertemuan kedua, kita belajar bagaimana kita mempraktekkannya. Kita praktek, nggak apa-apa, kita praktek minggu depan ya. Kalian siap? Siap. Oke. Nanti siapa aja yang berani yang mau memimpin ibadah kita, nggak apa-apa, kita ibadah hari Senin depan kita ibadah bareng-bareng. Oke? Oke. Oke, nanti kita kelihatan di situ siapa yang sungguh-sungguh, apakah pembelajaran minggu lalu mampu dia praktekkan minggu depan, atau hanya cuma datang duduk, atau lebih ke mengerti apa yang disampaikan oleh Guru. Oke. Sekarang kita presentasi.
pinjam sebentar. Fitriani Deli, Hadir, Bu. Endikus Deli, Hadir, Bu. Lionel Deli, Fania Deli, Hadir, Bu. Anggun Deli. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk dalam bab tutup. Siapa yang mau? Saya. Oke. Saya Odo. Oke. Maju ke depan. Yaudah, yang seperti tadi berdiri aja, nggak apa-apa. Nanti Topik ya Odo. Topik di mana nih Odo? Topik di mana nih Odo? Oke. Semuanya berdiri. Kita mau mengakhiri kelas kita hari ini. Oke, silakan berdiri semua. Ini kurasa bahagia dan hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Memang tenang dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan dan kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kepada kami dari awal sampai terakhir ini Tuhan sudah menolong kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama di tempat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala berbahaya. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna dan berdoa kami mengamalkan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang sulit. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, lahir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan dari pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, terima kasih. Siapa lagi tahu saya? Fano. Jangan Pak.